Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yos, akhirnya kelanjutan petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead akan segera memasuki babak baru. Ya, seperti yang diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1076 kemarin, ada beberapa kejutan yang diperlihatkan oleh Oda Sensei yang bisa menjadi sebuah petunjuk mengenai apa yang akan terjadi di chapter 1077 ke depannya. Dan salah satunya adalah mengenai kelanjutan bentrokan antara kelompok bajak laut rambut merah melawan kelompok bajak laut Kid. Nah, sedikit mengingatkan, di akhir chapter 1076 kemarin, kita bisa melihat bagaimana kelompok bajak laut rambut merah yang sudah bersiap-siap untuk segera menuju ke tempat di mana kelompok bajak laut Kid berada. Sementara itu, kelompok bajak laut Kid pun dengan sangat percaya diri siap untuk kembali berhadapan dengan kelompok bajak laut rambut merah. Meskipun sebelumnya mereka telah berhasil dikalahkan dalam sebuah konflik. Salut sih dengan nyali yang dimiliki oleh Kid, meskipun Kid sadar betul bahwa dia dan kelompok bajak lautnya hanya memiliki sebuah peluang kecil untuk bisa mengalahkan kelompok bajak laut rambut merah. Tentu saja hal ini pun seolah menjadi sebuah bukti nyata betapa ganasnya lautan di dunia One Piece. Tidak peduli siapa lawan yang akan mereka hadapi, selagi mereka memiliki sebuah tujuan yang berbeda, maka mereka akan dianggap sebagai musuh. Dengan kata lain, mau tidak mau, suka tidak suka, jika kelompok bajak laut Kid ingin terus maju untuk mencapai tujuan dari kelompok bajak lautnya, maka Kid harus bertarung dengan salah satu kaisar lautan Akagami no Seng. Dan sudah sangat jelas, pihak terkuatlah yang nantinya berhak menentukan nasib dari mereka yang kalah. Perlu diingat, pemenang dalam pertarungan ini pun akan selangkah lebih maju untuk mendapatkan harta karun One Piece. Jadi, apa kalian semua bisa membayangkan keempat kaisar lautan saat ini yaitu Akagami no Seng, Marshal D. Teach, Monkey D. Luffy, dan Kapten Buggy, mereka semua sama-sama mengincar harta karun One Piece dan gelar Raja Bajak Laut. Lalu sampai di sini apakah artinya pertempuran Battle Royale yang dijanjikan oleh Oda Sensei akan segera dimulai? Dan kejutan apa lagi yang akan dihadirkan oleh Oda Sensei pada manga One Piece chapter 1077 ke depannya? Tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Well, sebelum masuk ke pembahasannya, Mimin ada info nih. Mystery Society kembali kepada kita dengan membawa desain terbarunya, Asta Half Devil Mode. Kabar gembiranya, di momen new launching ini, Mystery Society memberikan diskon sebesar 20.000 dari harga 119.000, jadi hanya 99.000 saja. Promo ini berlaku sampai tanggal 5 Maret saja ya. Yuk langsung aja dicek out kaosnya. Promo ini sangat terbatas, jadi jangan sampai kelewatan momen ini ya. Klik link di deskripsi, langsung bungkus kaosnya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1077 kemungkinan masih memperlihatkan kelanjutan petualangan keluarga Germa Double Six yang sudah memasuki volume ke-32. Nah, di cover story kali ini kita melihat sebuah flashback di mana Dr. Vegapunk memulai penelitian pertamanya dengan pihak pemerintah dunia. Di momen ini juga kita bisa melihat bagaimana pihak pemerintah dunia meminta kepada Dr. Vegapunk untuk melanjutkan penelitian tentang Line X Factor, di mana penelitian Line X Factor ini selalu gagal dan hal ini pun terus berulang selama ratusan tahun lamanya. Lalu masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan keadaan yang terjadi di Pulau Egghead setelah Luffy, Zoro, dan duo CP0 berhasil mengalahkan para Seraphim. Di saat yang bersamaan, Rob Lucci tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan dari salah satu Gorosei yang menanyakan keadaan di Pulau Egghead, serta misi yang dilakukan oleh Agent CP0 untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Tentu saja, Rob Lucci yang tidak ingin namanya tercoreng, kemudian dia pun mengatakan bahwa saat ini misinya akan segera selesai. Namun dia belum bisa menangkap kelompok bajak laut topi jerami dengan alasan bahwa stasi mengkhianati Agent CP0 dan merupakan mata-mata dari Dr. Vegapunk. Salah satu Gorosei itu pun kemudian mengatakan bahwa saat ini Gorosei Saturnus telah tiba di Pulau Egghead bersama dengan Admiral Kizaru.
Jelas mendengar perkataan ini Rob Lucci dan Kaku sangat terkejut. Di sisi lain Vega Bangsaka yang juga mendengar percakapan ini pun juga ikut terkejut mengetahui jika salah satu Gorosei akan datang ke Pulau Egghead bersama Admiral Kizaru. Vega Bangsaka lantas kemudian segera memerintahkan Luffy dan Zoro untuk segera mencari keberadaan Dr. Vegapunk yang asli. Panel pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di Menara A, lebih tepatnya di lantai 4. Nah, di sini kita bisa melihat kelompok dari Nami, Brook, dan Vegapunk Edison yang bertemu dengan Serapim Jinbe. Ternyata teriakan Nami sebelumnya yang didengar oleh Luffy dan Zoro karena Serapim Jinbe tiba-tiba muncul dan langsung menyerang kelompok mereka. Sementara itu di ruang kenangan Bartolomeo Kuma, kita akhirnya melihat Jewelry Bunny yang sudah kembali memasuki kenangan ayahnya dengan timeline yang berbeda. Namun lagi-lagi bukan kenangan indah yang dilihat oleh Bunny, tetapi semakin banyak kenangan yang sangat mengerikan yang dilihat oleh Bunny. Jelas hal ini pun membuat Bunny semakin sedih dan marah atas apa yang dilakukan oleh orang-orang kepada ayahnya. Namun sayangnya belum diperlihatkan secara jelas kenangan apa yang sebenarnya dilihat oleh Bunny dengan timeline yang berbeda ini. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke dekat perairan Pulau Elbaf. Di sini kita diperlihatkan kelanjutan pertempuran antara kelompok bajak laut Kid melawan kroco-kroco bajak laut Akagami. Tentu saja hal ini membuat Kid unggul dan berhasil membuat beberapa kapal dari mereka hancur. Bahkan hampir setengah dari jumlah mereka berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Kid dan kelompok bajak lautnya. Namun saat Kid hendak menghabisi salah satu kroco bajak laut Seng yang berhasil ditangkap, tiba-tiba dari kejauhan, Yasop langsung menembakkan senjatanya tepat ke arah Kid. Namun Kid yang menyadari ada peluru yang mengarah kepada dirinya, kemudian langsung melepaskan kroco Seng tersebut dan berhasil menangkis peluru yang ditembakkan oleh Yasop. Di saat yang bersamaan, aura Hosoku Haki yang sangat dahsyat pun muncul dan membuat Kid sangat terkejut. Dan benar saja, tak lama setelah itu dari balik bayang-bayang, kita pun diperlihatkan kelompok bajak laut rambut merah muncul bersama all crew-nya dan para bajak laut raksasa. Lalu di akhir chapter, scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan orang-orang yang ada di berbagai wilayah dan tempat yang ada di dunia One Piece. Mereka sedang membaca sebuah berita dengan headline, Yonko Mugiwara Luffy menculik Dr. Vegapunk untuk menyatakan perang kepada pemerintah dunia. Tentu saja, hal ini mengundang berbagai reaksi dari orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece, termasuk kita juga melihat sang pemimpin dari organisasi Cross Guild, yaitu Crocodile, yang terlihat serius melihat berita ini. Di saat yang bersamaan, Dracul Mihawk kemudian mengatakan kepada Crocodile, apakah kau benar-benar berniat untuk menghabisi angkatan laut? Aku rasa ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pergerakan. Kemudian chapter pun ditutup dengan memperlihatkan Crocodile yang mengatakan, kau sudah tahu jawabannya, kita akan bergerak menuju ke Pulau Egghead, dan si bodoh ini akan kita jadikan umpan. Wah, tentunya ini sangat menarik. Apakah kali ini kelompok bajak laut Kid benar-benar harus mengubur mimpinya untuk mendapatkan harta karun One Piece? Dan mungkinkah pergerakan yang dilakukan oleh organisasi Cross Guild akan memicu pertempuran besar di Pulau Egghead? Yap, semoga saja akan ada sebuah kejutan di chapter 1077 nantinya. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1077. Jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.